Halo, selamat pagi Bu Lode. Selamat pagi Bu Gung. Ya, gimana nih kabarnya Bu Lode? Baik Bu Gung. Ya, setungkare baik ya. Bu Lode, sesuai dengan kesepakatan kita bahwa hari ini Bu Lode mau melakukan proses coaching bersama Bu Ucing ya. Oke, hari ini Tiang akan melakukan proses coaching bersama dengan Bu Uci. Oke. Sesuai kesepakatan juga bahwa hari ini Tiang diizinkan untuk mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan. Nah, sebelum Ibu melakukan proses coaching, izinkan kita untuk mendiskusikan dulu bagaimana rubrik penilaiannya nanti. Oke, Tiang sampaikan dulu. Jadi untuk rubrik penilaian coaching sebentar, itu ada 3 kriteria yang akan Tiang amati. Yang pertama adalah mendengar aktif, yang kedua pertanyaan berbobot, dan yang ketiga adalah memberdayakan coachi. Jadi range-nya itu nanti dari 1 sampai 4. Dalam mendengarkan aktif nanti diharapkan Bu Lode bisa bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, dan diharapkan dapat menangkap emosi dari si coachi. Kemudian dari pertanyaan berbobot nanti diharapkan bisa mengajukan pertanyaan yang terbuka, itu hasil dari mendengarkan. Kemudian yang memberdayakan coachi, diharapkan nanti Ibu dapat membantu coachi dalam membuat rencana aksi yang spesifik dan dapat mendorong ide-ide yang ada dari coachi. Nah, gimana Bu Lode untuk rubrik penilaiannya? Oke, sudah Apakah jelas Bu Gung. bisa disepakati nggih? Oke, bisa disepakati. Oke. Nah, Bu Lode berdasarkan rubrik penilaian tadi, sebelum kita mulai sesi coachingnya ini, ada yang ingin Tiang tanyakan dulu sebentar. Kalau yang Bu Lode amati dari rubrik penilaian tadi, kiranya kompetensi apa sih yang mau Bu Lode kembangkan dalam proses hari ini? Ya, dalam proses coaching hari ini, kompetensi yang ingin Tiang kembangkan adalah kalau bisa ketiganya. Jadi ketiganya, 3 indikator tersebut Tiang ingin kembangkan dalam proses atau sesi coaching yang akan Tiang laksanakan dengan Bu Uci hari ini. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin Bu Lode kembangkan untuk proses hari ini. Adakah yang kompetensi spesifik yang ingin Bu Lode tingkatkan untuk hari ini, Bu Lode? Ya, kalau kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Tiang tingkatkan atau kembangkan itu yaitu dalam hal memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi dari ketiga kompetensi itu Bu Lode ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot. Nah, pada saat momen seperti apa nanti Tiang bisa bantu untuk mengobservasi atau mengamati dalam kompetensi memberikan pertanyaan berbobot ini, Bu Lode? Ya. Nanti Tiang akan melakukan sesi coaching itu menggunakan alur Tirta. Jadi ketika Tiang berdiskusi dengan Bu Uci, nanti di sana Ibu bisa mengamati bagaimana Tiang bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi pertanyaan terbuka dari hasil mendengarkan aktif yang Tiang lakukan dengan Bu Uci. Oke, baik Bu Lode. Jadi sebentar proses coaching akan dilakukan dengan alur Tirta, kemudian Tiang akan mengamati secara keseluruhan, tapi hal spesifik yang akan lebih diamati itu adalah saat alur identifikasi dan rencana aksi, terutama untuk pertanyaan berbobot. Seperti ini kan ya Bu? Oke Bu. Oke. Nah, sebelum dimulai sesi coachingnya, kita berefleksi dulu sebentar. Kalau dilihat tadi ada tiga kompetensi tersebut, dan salah satunya yang ingin Bu Lode kembangkan hari ini adalah pertanyaan berbobot. Kalau dari kondisi sekarang ini, dari grade 1 sampai 10, Bu Lode ada di mana nggih untuk kompetensi pertanyaan berbobot ini? Ya, kalau dilihat dari rate 1 sampai dengan 10 dalam kompetensi pertanyaan berbobot, Tiang sepertinya ya berada di angka 7. Oke, jadi Bu Lode ada di angka 7 untuk mengajukan pertanyaan berbobot ini. Ya, Ingin ya. dikembangkan ke grade berapa Bu Lode untuk Ya, kalau kompetensi bisa ini? Tiang ingin mengembangkan ke rate 10, jadi secara maksimal. Tiang ingin bisa melakukan atau memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke, baik sekali. Jadi ingin dikembangkan ke grade 10. Atau secara minimal
dari 7 ingin dicapai berapa Bu Lode minimalnya? Oke, kalau minimalnya sih Tiang tidak banyak ya, ingin naik 1 tingkat saja ke 8 untuk indikator pertanyaan berbobot ini. Oke, jadi untuk proses coaching kali ini atau supervisi kali ini Bu Lode ingin minimal meningkat 1 dari 7 menjadi 8 dan maksimal sekali ada di 10 begitu nggih? Oke. Nggih Bu Lode. Nah, secara spesifik bisa Ibu Lode sampaikan indikator ketercapaian kompetensi coaching yang Ibu kembangkan nike untuk mencapai grade tersebut nike seperti apa? Oke. Jadi Tiang dalam proses coaching Tiang ingin yang pertama itu hadir secara penuh, kemudian Tiang dengan hadir secara penuh Tiang bisa mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach, sehingga dari mendengarkan aktif tersebut Tiang bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke, terima kasih Bu Lode. Jadi indikatornya sudah jelas tadi disampaikan ya. Dan Ibu minimal tadi berharap ada di grade 8 untuk kompetensi ini. Nah, jika nanti kita sudah melakukan percakapan pra-observasi, jadi Bu Lode nanti juga sudah menyampaikan kompetensi apa yang mau Bu Lode kembangkan. Target grade yang dicapai adalah 8 dan maksimal sekali 10. Nah, seperti itu nggih Bu Lode nggih. Nggih. Oke, sekarang Tiang berikan kesempatan kepada Bu Lode untuk melakukan proses coaching bersama Ibu Uci. Nanti selama proses coaching itu izinkan Tiang untuk mengamati, melakukan observasi terhadap proses coaching yang Ibu lakukan. Kemudian nanti setelah selesai proses coaching, izinkan saya untuk melakukan percakapan lagi bersama Bu Lode. Nggih. Nggih, terima kasih Bu Gung. Nggih, terima kasih Bu Lode. Selamat pagi Bu Uci. Selamat pagi Bu Lode. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Astongkaro Bu, saya dalam keadaan baik hari ini. Tapi ya beginilah, dari hari ini saya kondisinya agak lelah gitu dah Bu. Karena hari ini saya sedang persiapan acara untuk kegiatan siswa saya. Ini hari ini mau praktek sih Bu. Jadi ya cukup melelahkan lah kelihatannya. Dalam persiapkan praktek tersebut, apa sih Bu yang bisa membuat Ibu lelah? Iya Bu, jadi sebenarnya ini yang menjadi topik yang mau saya diskusikan nih dengan Ibu. Jadi hari ini rencananya saya ingin diskusi terkait dengan apa sih yang membuat saya lelah, yang membuat saya khawatir terkait dengan permasalahan selama anak-anak praktek Bu. Jadi Ibu khawatir dengan praktek yang Ibu akan laksanakan hari ini, begitu ya Bu? Jadi khawatir yang seperti apa Bu yang Ibu maksudkan? Iya Bu, saya amati ini dari siswa yang saya ajak praktek hari ini Bu ya. Jadi beberapa siswa saya itu memang terlihat kurang fokus Bu ya. Jadi ada beberapa siswa saya lihat ada yang tidak fokus dan ada yang lain-lain Bu. Jadi setelah saya tanya, ternyata dari beberapa siswa ada yang mengatakan bahwa hari ini dia belum sarapan Bu, padahal mereka mau praktek. Kemudian ada juga yang saya lihat dia lain-lain itu karena nggak bawa alat Bu, jadi dia mau praktek tapi dia nggak bawa alat. Terus ada beberapa juga yang mengatakan bahwa dia tuh nggak siap, jadi pada saat dia praktek karena dia nggak siap, nggak tahu mau praktek apa, jadi dia lebih banyak bengong pada saat praktek. Begitu sih Bu. Ya, jadi kekhawatiran Ibu itu adalah karena banyak siswa yang satu belum sarapan, kemudian ada yang tidak membawa alat, dan juga ada siswa yang tidak tahu ingin praktek apa, seperti itu Bu ya. Ya Bu. Oke, kemudian Bu, harapan Ibu seperti apa sih agar mereka bisa fokus ketika praktek? Jadi sebenarnya harapan saya sih dari diskusi kita kali ini saya berharap bisa menemukan solusi Bu ya, terkait dengan apa sih yang harus saya lakukan supaya anak-anak itu lebih fokus dan bisa mengikuti kegiatan praktek dengan baik hari ini Bu. Dan untuk praktik-praktik selanjutnya sih Bu, seperti itu.
Ya, jadi harapan Ibu agar mereka bisa lebih fokus ya dalam praktek hari ini dan juga praktek-praktek selanjutnya. Nah, Ya. Bu, bagaimana sih apa yang bisa Ibu lakukan atau bagaimana langkah yang bisa Ibu lakukan sehingga masalah ini bisa selesai seperti itu, Bu? Sebenarnya sih saya masih belum yakin Bu ya terkait dengan apa yang saya rencanakan. Tapi dari kemarin sih saya sudah ada berpikir Bu melihat dengan siswa yang seperti itu terkait dengan yang siswa tidak sarapan itu maunya sih saya buat seperti pengingat Bu. Jadi pada saat pembelajaran, jadi saya mengingatkan bahwa sarapan itu penting Bu. Atau mungkin saya nanti ambil waktu khusus untuk memberikan materi terkait pentingnya sarapan. Nah, untuk yang tidak membawa alat nih Bu, jadi saya maunya membuatkan mereka pengingat bahwa alat apa sih yang harus mereka bawa. Saya buatkan daftar, kemudian saya buatkan salinannya dan saya sebarkan kepada anak-anak. Jadi ketika mereka akan praktik, sebelumnya mereka sudah tahu apa sih alat yang harus mereka bawa pada saat praktik. Begitu sih Bu. Ya, bagus sekali ya Bu. Ibu sudah bisa menemukan langkah yang efektif untuk membantu siswa agar bisa lebih terorganisir, baik itu supaya siswanya bisa sarapan terlebih dahulu, kemudian mengingat apa alat-alat praktek yang harus dibawa ketika praktek. Kemudian bagaimana dengan siswa Ibu yang masih mengalami kendala atau belum memahami kegiatan praktek yang akan dilaksanakan pada hari ini? Untuk siswa saya yang kebetulan yang pemahamannya kurang sih rencananya saya mau ini Bu, buat dia kelompok belajar. Nah, kebetulan untuk kegiatan prakteknya saya ada modul praktek. Nanti rencananya saya mau memberikan modul prakteknya ini sebelum kegiatan praktek dimulai. Kemudian nanti saya berikan dia kelompok belajar untuk masing-masing siswa yang memang pengetahuannya kurang, Bu. Nih, jadi Ibu akan membuat kelompok belajar seperti itu ya? Iya, Bu. Nah, apa sih yang Ibu harapkan dari kelompok belajar yang akan Ibu buat? Saya sih berharap untuk kelompok belajarnya ini Bu ya, jadi pada saat awal saya memberikan pengarahan terkait pembelajaran atau praktikum yang akan saya lakukan, itu nanti saya kemungkinan akan mengelompokkan siswa saya. Jadi yang mana yang menurut saya memang sudah mampu, kemudian yang mana yang memang masih belum mampu. Nah, nanti dalam satu kelompok ini akan saya sebarkan antara kelompok-kelompok siswa yang sudah mampu, saya gabungkan dengan kelompok siswa yang masih kurang mampu. Jadi nanti sistemnya seperti tutor sebaya seperti itu Bu. Jadi ketika mereka di dalam satu kelompok, mereka akan berdiskusi bersama, kemudian menyelesaikan permasalahan apa yang harus mereka bahas ketika nanti praktikum, sehingga antara yang sudah paham bisa memberikan pemahaman kepada siswa-siswa yang memang masih belum paham. Seperti itu sih Bu harapannya. Nah, baik Bu, sekarang Ibu telah memiliki beberapa solusi. Di antaranya ada tutor sebaya seperti itu, jadi pembuatan kelompok dengan tutor sebaya ya. Nah, bagaimana menurut Ibu rencana atau tindakan lebih lanjut yang akan Ibu lakukan dalam pembuatan kelompok dengan tutor sebaya ini? Nah, jadi untuk rencana ke depannya sih saya mau seperti tadi Bu ya, jadi saya membuatkan daftar alat-alat yang harus mereka bawa terkait dengan praktikum yang akan saya laksanakan, kemudian membuatkan pengingat, jadi nanti sebelum praktek, jadi saya akan mengingatkan kembali bahwa nanti misalnya sehari atau 2 hari sebelum kegiatan praktikum, jadi mengingatkan kembali bahwa lagi 2 hari atau lagi besok kita akan ada praktek, jadi siapkan perlengkapan yang akan kalian bawa, kemudian juga tidak lupa harus sarapan terlebih dahulu, kemudian materi yang akan saya praktikumkan juga akan saya bagikan kepada anak-anak, sehingga nanti ketika dia akan praktek, dia sudah bisa kembali ke kelompoknya masing-masing untuk melakukan diskusi terkait dengan materi yang akan kita praktikumkan. Jadi harapannya ketika mereka praktek nanti semuanya sudah siap seperti itu Bu. Wah, sudah sangat terencana sekali ya Bu ya, solusi yang Ibu dapatkan. Nah, bagaimana Ibu akan merencanakan penerapan tindakan
tersebut dalam waktu dekat, Bu? Itu kan tadi perencanaannya mungkin akan Ibu lakukan dalam waktu yang berlama. Nah, dalam waktu dekat ini apa sih ya penerapan yang bisa Ibu lakukan? Kalau dalam waktu dekat ini mungkin yang bisa saya lakukan lebih awal itu adalah untuk yang terkait pengingat itu, Bu, ya. Jadi mungkin saya bisa memanfaatkan pesan lewat chat grup atau WA. Jadi nanti perlengkapan apa yang harus mereka bawa mungkin akan saya share lewat grup kelasnya, kemudian juga mengingatkan kembali bahwa ingat besok ada praktek, jadi ingat harus sarapan terlebih dahulu, dan juga terkait dengan materi yang akan saya praktikumkan juga nanti akan saya share lewat WA group, dan juga mengingatkan kelompoknya masing-masing untuk kembali mengingatkan rekan-rekannya yang memang masih kurang mampu supaya berdiskusi terkait apa yang menjadi permasalahan mereka sebelum praktek itu dimulai. Begitu sih, Bu. Ya, jadi Ibu akan membuat pesan pengingat dan juga akan mengkoordinasikan ya kelompok belajar dengan rekan sejawat Ibu. Nah, bagaimana kira-kira Ibu akan memastikan bahwa pesan pengingat dan juga daftar alat yang akan Ibu sampaikan kepada siswa itu sampai kepada siswa dengan efektif seperti ini? Jadi untuk melihat apakah itu efektif atau tidak, nanti mungkin saya akan sering-sering ngecek grup kelasnya, Bu, ya. Jadi apa yang saya share atau bagikan ke grup kelasnya mungkin nanti tidak hanya lewat grup kelas, nanti secara langsung mungkin saya akan bertemu dengan siswa saya di kelas. Jadi saya akan menanyakan kembali apakah sudah sampai belum informasi yang saya sampaikan lewat WA group. Kemudian lewat pertemuan langsung ini juga saya akan mengingatkan kembali apa yang sudah harus mereka persiapkan, dan mungkin bagi siswa-siswa yang kelompoknya yang sudah melakukan diskusi, saya akan menanyakan kembali apakah masih ada permasalahan yang ingin mereka bahas sebelum praktikum itu dimulai. Seperti itu sih, Bu. Ya, jadi Ibu akan mengkondisikannya itu lewat WA group dan juga bertemu langsung ya dengan siswa. Ya, nah, Ibu. Setelah Ibu merencanakan kegiatan ini, kira-kira apa yang menjadi indikator keberhasilan menurut Ibu? Kalau dari saya sendiri, indikator keberhasilannya bisa mungkin saya lihat dari pada saat siswa nanti praktek di pertemuan selanjutnya, Bu, ya. Jadi setelah nanti saya membagikan pesan singkat terkait dengan alat yang harus mereka bawa, kemudian mereka juga harus sarapan, kemudian berdiskusi kelompok sebelum praktikum dimulai. Mungkin pada saat praktikum minggu depan akan saya amati apakah ada perubahan tidak dari apa yang sudah saya terapkan terkait dengan perencanaan yang saya buat saat ini sih, Bu. Jadi apakah mereka nanti sudah siap dengan perlengkapannya, kemudian sudah bisa mengikuti kegiatan praktikum dengan baik, itu yang mungkin bisa saya jadikan indikator keberhasilannya, Bu. Yeah. Baik, wah sudah bagus sekali ya Bu rencana yang akan Ibu laksanakan terkait dengan permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi diskusi ini, bagaimana sih Bu perasaan Ibu setelah melakukan diskusi ini? Ya, sebelumnya sih saya kan saya bilang saya kurang pede, Bu, ya, terkait dengan apa yang saya pikirkan. Mungkin setelah saya melakukan diskusi ini, jadi saya lebih terbuka lagi, jadi saya ada teman untuk sesi diskusi. Jadi apa yang sudah saya rencanakan mungkin jadi lebih terarah, Bu, ya. Jadi apa yang awalnya kan mungkin saya hanya berpikir, oh harus begini, tapi setelah diskusi ini, jadi saya lebih terarah, oh setelah ini saya harus melaksanakan apa, kemudian rencana yang terdekatnya apa yang harus saya lakukan. Jadi saya seperti ada bayangan apa yang harus saya kerjakan untuk selanjutnya. Jadi tidak seperti sebelum-sebelumnya, Bu, ya. Jadi setiap saya praktek, jadi saya bingung mau seperti apa, terus ternyata anak-anak responnya seperti apa. Jadi kalau yang sekarang mungkin sudah ada bayangan, oh ini yang harus saya kerjakan untuk praktek ke depan. Jadi harapannya ketika praktek nanti anak-anak sudah siap. Jadi saya tidak perlu susah lagi, Bu, ya, untuk mengatur mereka. Jadi karena mereka sudah siap menurut saya seperti itu. Ibu semoga berhasil dengan rencana Ibu. Jika ada
masalah jangan ragu untuk berdiskusi lagi. Saya siap untuk membantu Ibu jika diperlukan, jika menghadapi masalah ya atau kendala dalam rencana yang sudah Ibu rencanakan untuk masalah yang Ibu hadapi. Iya, Bu. Semoga apa yang direncanakan bisa berjalan dengan baik dan sampai bertemu di diskusi selanjutnya. Iya, Bu, jangan bosan-bosan, Bu, ya, mendengarkan diskusi saya. Iya, Bu. Terima kasih banyak. Iya, selamat beraktivitas, Ibu. Iya, mari, Bu. Ya, sudah selesai tadi ya, Bu Dede melakukan coaching. Selamat, Bu Dede. Sudah mempraktekkan kompetensi coachingnya. Nah, gimana perasaannya Bu Dede? Bagaimana apa yang sudah Ibu lakukan tadi dalam proses coaching? Mungkin bisa diceritakan Bu Dede. Ya, tadi Tiang membantu Bu Uci untuk apa yang memiliki masalah dalam proses pembelajaran praktek ya. Jadi ada beberapa siswa yang tidak fokus dalam proses pembelajaran karena beberapa hal. Jadi ada yang belum sarapan, kemudian ada yang lupa membawa alat praktek, dan juga ada beberapa siswa yang tidak tahu praktek apa yang akan mereka lakukan. Jadi di sana Tiang berusaha untuk bagaimana bersama-sama dengan Bu Uci, jadi mencari solusi atas permasalahan yang Bu Uci hadapi sehingga kedepannya Bu Uci bisa menyelesaikan masalah terkait dengan siswa yang kurang fokus tersebut. Iya. Ya Bu, jadi tadi Ibu sudah melakukan proses coaching untuk bersama-sama tadi mencari solusi atas permasalahan Bu Uci selaku coach dalam menghadapi siswa yang kurang fokus tadi, gitu Bu ya. Bagaimana menurut Ibu? Tadi kan Ibu mentargetkan bahwa di pertanyaan berbobot saya harus ada minimal di angka 8 lah. Nah, gimana pandangan Ibu, Bu? Apakah sudah tercapai sesuai dengan harapan? Ya, sepertinya kalau menurut saya itu sepertinya sudah masuk di angka 8 ya, di rate 8. Jadi sudah ada satu tingkat lah walaupun belum maksimal. Jadi Bu Lode, izinkan Tiang tadi Bu Lode menyampaikan bahwa Bu Lode ya sudah ada di posisi 8 gitu ya. Jadi ingin disampaikan. Padahal sebelumnya ada di posisi 7, berarti Bu Lode sudah merasakan bahwa ada perkembangan begitu dalam diri Bu Lode untuk kompetensi pertanyaan berbobot ini. Nah, selanjutnya boleh Tiang sampaikan bagaimana hasil pengamatan Tiang terhadap proses coaching tadi, Bu Lode? Silakan Bu Gong. Jadi begini Bu Lode, tadi Tiang sudah mengamati bagaimana percakapan Bu Lode bersama Bu Uci. Saya melihat Bu Lode sudah semaksimal mungkin melakukan proses coaching. Saya amati Bu Lode sudah melakukan proses mendengar dengan aktif. Jadi Bu Lode sudah hadir secara penuh tadi, mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan respon seperti anggukan bahwa itu sebuah respon mendengarkan dengan aktif begitu. Kemudian untuk pertanyaan berbobot sendiri, tadi Tiang lihat juga Bu Lode sudah mampu menangkap beberapa kata-kata kunci dari percakapan dengan Bu Uci. Ya, beberapa kata kuncinya yang tadi saya amati ada kelompok belajar, tutor sebaya, kemudian pesan pengingat tadi yang digunakan untuk membuat pertanyaan lanjutan. Nah, saya juga tadi mengamati tidak ada judgement atau pelabelan, asosiasi juga. Nah, seperti itulah kira-kira yang Tiang amati, proses coachingnya sudah berlangsung sesuai harapan. Kalau tadi Bu Lode bilang ada di grade 8, mungkin saya udah nyampe mau 9 nih ke Bu Lode. Tinggal nanti dikembangkan lagi. Untuk mendengarkan aktif juga sudah mau menuju 4 dan pengembangan coachingnya mungkin nanti bisa ditingkatkan lagi. Oke, Bu Lode. Mana Bu Lode untuk pandangan saya ini? Terima kasih Bu Gong atas observasi yang sudah dilakukan. Kita berharap dengan masukan-masukan yang Bu Gong berikan, yang bisa lebih meningkatkan lagi proses coaching yang nantinya mungkin akan saya lakukan lagi kepada rekan sejawat. Bu Lode. Nah, dari untuk berikutnya Bu Lode akan melakukan proses coaching lagi kan seperti itu nggih? Tadi nggih.
Ya. Nah, dikira-kira untuk proses coaching berikutnya, apa yang mau belum dikembangkan? Hal apa yang mau belum dikembangkan? Kalau hal kedepannya mungkin ya sama ketiganya mungkin Bu ya, mendengarkan lebih aktif, kemudian lebih bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan lebih berbobot, kemudian lebih memberdayakan coaching seperti itu Bu. Baik Bu Lode, mudah-mudahan ya rencana yang sudah tersusun untuk kedepannya ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian saya mengucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jadi Bu Lode sudah melakukan secara maksimal. Terima kasih untuk percakapannya. Nanti mudah-mudahan ke depan kita bisa ketemu lagi di kegiatan yang lainnya Bu Lode. Terima kasih Bu Gung. Yang akhirnya Bu Gung.